Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saatnya kita beribadah untuk Minggu Palmarum, yaitu Minggu Mare-Mare, Minggu tanggal 5 April 2020. Salam dalam nama Yesus Kristus. Saatnya kita merenung, mengingat perjalanan salib yang diperjuangkan Yesus untuk keselamatan kita dari dosa. Biasanya kita mengadakan Minggu Pasion, tetapi itu pun kita harus lakukan di rumah masing-masing. Namun inilah saatnya kita harus memenangkan diri melawan wabah COVID-19 ini dengan doa, dan sampai pada Minggu Palmarum atau Mare-Mare akan menambah semangat baru bagi kita menjadi laskar Kristus yang selalu mengandalkan nama Tuhan apapun keadaannya. Kiranya Tuhan menunjukkan orang-orang yang mampu menemukan obat untuk COVID-19 ini. Saat ini kita akan sadar, saatnya kita harus benar-benar merenungkan diri. Seperti Ayub 33 ayat 19. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya, dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Ya Tuhan, Engkau yang mengampuni semua dosa-dosa kami, yang menyembuhkan segala penyakit, pulihkan hidup kami Tuhan. Yesus mampu melakukan semuanya seperti firman-Nya. Aku berkata sembuh, saat itu juga penyakitnya hilang. Ia sembuh. Jangan takut, tapi tetaplah berseru kepadanya dan muliakan Dia dengan pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati, mengidaplah mataku, merana jiwa dan tubuhku. Kami sadar, ya Tuhan, dalam kesusahanku, aku berseru kepadamu, dan Engkau menjawab aku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan-tangan musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Dengarlah Tuhan permohonan kami. Tuhan, jangan biarkan aku mendapat malu
sebab aku berseru kepadamu. Luputkan aku oleh karena keadilan-Mu. Selamatkan kami Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan melindungi para medis dan memberi kekuatan kepada mereka. Berilah kebijaksanaan pada tim medis yang bekerja mencari solusi yang mampu mematikan COVID-19 ini. Dan juga para medis yang merawat korban COVID-19 ini, kiranya Tuhan memampukan mereka. Tuhan, berilah semangat kepada penderita COVID-19 ini, agar mereka mampu melawan virus yang berada dalam tubuh mereka, sehingga mereka mendapat kesembuhan. Juga keluarga korban COVID-19 ini, Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan iman. Bagi masyarakat juga jemaat-Mu Tuhan, biarlah Tuhan menyadarkan kami untuk tetap ikut dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan mengikuti anjuran pemerintah, dengan bijaksana mengurangi keluar dari rumah, diam di rumah masing-masing. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa kami ini, berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1. Marilah kita dengar hukum Tuhan pada minggu ini dari titah pertama dan artinya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1.
Setiap hari bertambah terus yang menderita COVID-19 ini, dan pemerintah menghimbau agar masyarakat tetap tinggal di rumah dan disiplin dalam menjalankan social distancing. Sebagai umat Tuhan, kita pasti mampu melakukan dengan curahan anugerah-Nya untuk kami taat dengan semua kebijakan itu. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kasihanilah kami, orang berdosa dan lemah ini, ya Tuhan. Dan wabah COVID-19 ini bukan hanya virus yang membuat orang cemas, tetapi semakin banyak kesengsaraan yang ditimbulkan. Perekonomian semakin merosot, banyak orang juga kekurangan makanan, dan bahkan biaya hidup semakin sulit. Tapi kami masih punya harapan, sebab Tuhan adalah perlindunganku. Yang Maha Tinggi telah kubuat perteduhanku. Ampuni kami Tuhan, jika semua itu hukuman bagi kami. Tuhan, kami yakin tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong kami. Engkau mengampuni dosa kami dalam anak kesayangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga semua korban COVID-19 ini Tuhan sembuhkan dan kuatkan iman semua keluarganya dan jemaat-Mu. Karena kami yakin, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan menjaga kami. Kasihanilah kami Tuhan. Dengarlah janji Tuhan akan keselamatan kita. Siapakah yang menguatkan orang-orang pilihan Allah? Siapa yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Nyanyian, Kidung Jemaat nomor 460 ayat 3. Epistel di Minggu Palmarum ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 12. Kita baca secara responsoria. Betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau,
mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang dapat kami rasakan setiap pribadi sampai saat ini. Kami beribadah di rumah kami masing-masing,
karena situasi yang sedang melanda dunia, termasuk Kota Bontang pada saat ini. Tetapi kami dapat sehat, dapat berkumpul bersama keluarga kami, maka kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Kami telah berusaha, berupaya sedapat mungkin agar wabah penyakit COVID-19 ini cepat berlalu dari kehidupan kami di dunia ini. Tetapi apa daya kami? Hanya sebatas yang dapat kami lakukan, yang dapat kami lihat. Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami mendoakan saudara-saudara kami, para medis yang berupaya sekuat tenaga, melakukan apa yang dapat mereka lakukan demi kesembuhan saudara kami yang kena virus corona pada saat ini. Berikan Tuhan kekuatan, kesabaran, pikiran yang tenang, dan kasih agar saudara kami yang bekerja berupaya di garis depan, mereka selalu sehat, mereka selalu dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga saudara kami yang sedang mengalami penyakit tersebut, kiranya Tuhanlah memberikan kesembuhan kepada mereka. Juga kami doakan para pemerintah kami, dari jajaran tertinggi sampai daerah-daerah, yang melakukan banyak kebijakan demi keselamatan kami bersama. Kiranya Tuhanlah memberikan pikiran yang tenang dan kesepahaman bersama dengan jajarannya. Juga kami masyarakat Indonesia dapat mengindahkan, melakukan apa saran pemerintah kami demi keperluan kami bersama. Juga para hamba-Mu pimpinan gereja kami yang telah berupaya lewat doa, lewat dukungan, saran, supaya para hamba-Mu, pucuk pimpinan gereja kami dapat melakukan yang terbaik lagi demi kebutuhan kami, demi cepat terselesainya penyakit yang sedang mewabah ini. Segala sesuatu yang dapat kami lakukan ini hanya sebatas kemampuan kami. Dan juga program gereja-Mu, kiranya Tuhan membantu para panitia pembangunan kami dan juga semua jemaat, agar kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tentunya kami harus bersabar, melihat, merasakan, dan juga meyakini bahwa Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kiranya kalau memang karena dosa, kesalahan kami, maka semuanya ini akan boleh kami kenal, ini adalah sebagai teguran bagi kami umat-Mu, agar kami dapat berbenah lagi lebih baik ke depan, melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, terutama di hadapan-Mu Tuhan. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Untuk mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 2. Amin.
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita sungguh yakin ibadah kita menjadi sebuah pujian syukur kita kepada Tuhan. Lewat firman Tuhan, kita senantiasa disuguhkan akan sebuah pesan dan juga sebuah komitmen tentang bagaimana kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada minggu ini, minggu tanggal 5 April 2020, mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita saat ini. Saya akan bacakan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita telah memasuki Minggu Palmarum, minggu terakhir sebelum kita memasuki Jumat Agung, memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Minggu Palmarum atau Palem adalah sebuah gambaran kepada kita
tentang bagaimana Yesus akan mengakhiri pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Minggu Palmarum atau yang disebut dengan bahasa Batak mare-mare menunjukkan akan sukacita kita sebagaimana yang Tuhan pernah katakan bahwa Dia datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Bagi kalangan orang-orang Israel, penggunaan daun palem sudah menjadi sebuah tradisi. Kita mengingat kembali bagaimana Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Bangsa Israel yang disebut bangsa yang nomaden, yang selalu berpindah-pindah tempat selama perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Itu adalah sebuah tradisi yang senantiasa diperingati oleh orang-orang Israel. Bagaimana Allah menuntun nenek moyang mereka selama perjalanan 40 tahun melewati gurun pasir. Dan bukan hanya itu, daun palem juga digambarkan sebuah tradisi dalam penyambutan seorang raja memasuki daerah-daerah tertentu. Dan juga menyambut para pejuang-pejuang, prajurit-prajurit yang kembali dari medan perang. Mereka membuat daun-daun palem sebagai tanda sukacita atas kedatangan raja-raja mereka yang membawa kesuksesan dan kebahagiaan. Itulah yang kita lihat lewat firman Tuhan kita pada saat ini. Saudaraku yang kekasih, keempat Injil menuliskan kisah ini, menggambarkan betapa pentingnya berita yang kita dengarkan saat ini ketika Yesus harus memasuki kota Yerusalem. Keempat Injil mengutarakan bagaimana perjalanan Yesus untuk menempuh jalan salib dalam mengakhiri pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu sebuah peristiwa yang sangat-sangat membuat manusia heran yang telah dilakukan oleh Yesus telah terjadi, yaitu membangkitkan orang mati. Dan itu boleh kita baca sebelum firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana Lazarus bisa hidup kembali oleh karena kuasa Tuhan. Dan ini menjadi sebuah momen yang sangat digemari oleh banyak orang. Wah, luar biasa. Yesus, Mesias itu telah membangkitkan orang mati, Lazarus. Saudaraku yang kekasih, hal ini membuat orang banyak tercengang, tetapi juga membuat orang rindu dan ingin bertemu dengan yang namanya Yesus Sang Mesias yang membangkitkan Lazarus. Ini yang boleh kita lihat lewat firman Tuhan pada saat ini. Ketika ada sebuah pesta besar yang dilakukan oleh bangsa Israel lewat perayaan Paskah. Kalau kita katakan tadi perjalanan bangsa Israel lewat perayaan Pondok Daun, pada saat ini ada sebuah perayaan besar yang dilakukan oleh bangsa Israel di Yerusalem untuk mengingat kembali bagaimana Allah membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir, yaitu perayaan Paskah. Ketika itu akan dilaksanakan, karena perayaan ini merupakan perayaan yang besar, dilakukan beberapa hari oleh orang-orang Israel. Mereka mengetahui, orang-orang yang berduyun-duyun datang ke Yerusalem mengetahui bahwa Yesus akan datang juga ke sana. Kita yang dikasihi oleh Yesus, semua orang bersukacita, semua orang berbahagia. Mereka menganggap bahwa itu adalah momen yang sangat berharga untuk bertemu dengan Yesus. Karena bagi pikiran mereka, bagi persepsi mereka,
bahwa Yesus itu adalah seorang raja yang mampu membebaskan kita dari segala tekanan, yang mampu membebaskan kita dari segala perbudakan, bahkan dari segala penjajah-penjajah yang ada pada saat itu. Ketika Yesus bersama murid-muridnya datang ke Yerusalem, firman Tuhan tadi mengatakan banyak orang yang menyambut dia dengan begitu antusias. Banyak orang yang sangat gembira meluapkan kegembiraannya. Banyak orang yang sungguh bersuka cita atas kehadiran Yesus yang telah mereka ketahui, yang mampu memberikan beberapa mujizat, membuat beberapa mujizat. Mereka membentangkan kain-kain mereka. Mereka meletakkan daun-daun palem sebagai sebuah gambaran bahwa dia yang adalah raja telah datang ke tengah-tengah kita. Sama halnya Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus, ketika kita juga pernah merayakan Natal, kalau di kampung mungkin ada dibuat daun palem atau mare-mare, menggambarkan kedatangan Sang Mesias, Sang Raja. Dan juga jika ada tamu-tamu terhormat datang, mungkin itu sebuah gambaran akan dibuat. Bahkan dalam pesta-pesta pernikahan yang menggambarkan sukacita, itu juga akan nampak. Inilah yang dibuat oleh orang-orang Israel, menggambarkan betapa bahagianya mereka bahwa Yesus yang adalah Mesias itu datang ke tengah-tengah Yerusalem dalam perayaan yang dilakukan oleh orang Israel pada saat itu. Mereka melihat dari persepsi mereka bahwa mereka telah mempunyai seorang raja yang boleh dikatakan seperti superhero, yang boleh membuat mereka tenang dan nyaman dalam hidup mereka. Dalam persepsi orang-orang Israel, mereka akan memperoleh keamanan dan terbebas dari perbudakan-perbudakan yang ada, dari penjajahan Romawi pada saat itu. Mereka menganggap bahwa kehadiran Yesus yang telah mereka dengar dan mereka lihat selama ini akan membawa kepada sebuah kehidupan yang baru bagi mereka, bahwa mereka akan terbebas dari segala masalah. Itu yang tergambar bagi orang ramai pada saat itu. Itu yang terdapat di dalam hati bagi banyak orang pada saat itu ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Tapi saudaraku yang kekasih, ternyata mereka melihat bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah kota Yerusalem tidaklah diperlengkapi dengan peralatan-peralatan perang. Kehadiran Yesus di kota Yerusalem tidak naik di atas kuda perang, tidak dilengkapi dengan persenjataan yang modern dan lain sebagainya. Tetapi kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka justru dengan menaiki seekor keledai muda. Ini menjadi sebuah gambaran bagaimana persepsi yang ada pada saat itu mengubah pola pikir mereka tentang raja yang mereka tunggu dan mereka nantikan itu ternyata bukan menunjukkan keperkasaannya dalam hal perang. Tetapi justru sebaliknya, yang mereka anggap raja justru datang dengan menaiki keledai muda yang berarti dengan kelemah lembutan. Dia datang dengan penuh kedamaian. Inilah yang juga dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga sudah pernah mengatakan di dalam perjanjian lama, ternyata ini sudah terjadi dan dinubuatkan. Di sana dikatakan, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut
dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Sungguh sangat berbeda daripada apa yang mereka pikirkan. Ketika Yesus tampil di tengah-tengah mereka, mereka melihat yang ada bukanlah kesiapan untuk perang, tetapi yang ada adalah kedamaian. Ini adalah salah satu momen yang sangat tepat yang telah Tuhan rancang dan telah dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama bahwa dia akan datang ke Yerusalem. Dan pada saat itu ada sebuah perayaan yang sangat besar dalam perayaan Paskah, di mana orang-orang Israel merayakan akan kuasa Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dan pada saat itu jugalah Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Bukan lagi hanya membebaskan dari bangsa-bangsa yang kuat, bukan dari penjajah-penjajah yang menjajah mereka, tetapi Yesus datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Mereka ingin memahami bagaimana sebenarnya kehadiran Yesus yang datang ke tengah-tengah Yerusalem, yang telah mereka yakini bisa membebaskan mereka dari penjajah-penjajah. Tetapi justru Yesus ingin mengatakan kepada mereka bahwa Yesus datang membebaskan mereka dari dosa. Ketika mereka berteriak dan bersorak-sorai, Hosianna, Hosianna, terpujilah dia. Menggambarkan kemuliaan Tuhan itu juga mereka nyatakan. Menggambarkan bagaimana kedamaian itu juga yang akan datang ke tengah-tengah mereka, juga mereka yakinkan. Tetapi Yesus ingin menyatakan kebenaran. Yesus ingin menyatakan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini hanya demi keselamatan umat manusia dari dosa. Yohanes mengungkapkan dalam firman Tuhan kita pada saat ini sebuah gambaran bagaimana kita harus menyambut dia dengan sorak-sorai dan pujian. Tetapi Yohanes juga mengingatkan bahwa sorak-sorai kita dan pujian kita bukanlah hanya sekedar karena kita melihat bagaimana Yesus mampu berbuat mukjizat di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita menjadikan dia sebagai sebuah raja yang hanya memberkati kita, memberikan kebutuhan kita di dunia ini. Tetapi Yohanes ingin mengatakan bahwa kita memuji dia karena dia membawa keselamatan kepada kita umat manusia. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 sangat jelas bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup supaya kita boleh sampai kepada Allah. Ternyata saudara-saudaraku yang kekasih, jalan untuk menuju keselamatan, untuk bersama dengan Allah Bapa, hanya ada di dalam Yesus. Ini sebuah perenungan yang sangat dalam bagi kita saat ini. Ketika kita juga masih menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Kondisi-kondisi yang seolah-olah tidak menentu, membuat kita selalu diperhadapkan dengan sebuah komitmen. Kita ditantang, kita diuji atas iman kita. Apakah kita mampu senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dalam kondisi yang ada? Ataukah kita hanya selalu berpacu di dalam pikiran kita, atau hanya kita terpaku di dalam kemampuan kita?
Seperti orang ramai yang kita katakan tadi, mereka bersorak-sorai, tetapi mereka melihat kehadiran Yesus itu hanya dengan pola pikir mereka bahwa mereka akan terbebas. Tetapi bagi kita sebagai umat percaya, kita harus yakin bahwa kebebasan itu bukan hanya sekedar secara politis, kebebasan itu bukan hanya sekedar apa yang kita mau, kebebasan itu bukan hanya sekedar jika kita terlepas dari kondisi yang ada saat ini. Tetapi kebebasan itu harus kita yakini adalah kesejatian Allah yang membawa kita kepada sebuah keselamatan. Itulah yang menjadi kemampuan yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita harus menyadari diri, mengoreksi diri, bagaimana Tuhan itu sebenarnya ingin melihat lebih dalam lagi akan kepribadian kita, untuk selalu menyembah dan memuji Dia dengan ketulusan dan keikhlasan hati kita. Ada lirik lagu mengatakan bahwa Tuhan itu tak pernah berjanji langit selalu biru. Tuhan itu tak pernah berjanji jalan selalu rata. Tetapi Tuhan itu berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Tuhan itu berjanji bahwa Dia selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memampukan kita dalam hal itu. Bukan semena-mena bahwa kita memperoleh apa yang kita mau. Tetapi Tuhan lebih mengetahui bagaimana kita untuk dapat memperoleh sesuatu sebagaimana Tuhan kehendaki. Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku yang kekasih, ini adalah gambaran bagaimana kita sebagai orang percaya tetap bersuka cita. Karena di dalam penyambutan kita akan Mesias, akan Kristus, seperti orang-orang Israel, demikian juga kita harus memahami Yesus itu membawa kita kepada sukacita yang abadi, membawa kita kepada keselamatan yang abadi, dan membawa kita kepada sebuah kenyamanan hidup di dalam Tuhan. Minggu Palmarum saat ini akan membuka pikiran kita melihat sebuah peristiwa yang sangat besar, di mana Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk menjalani sebuah misi penyelamatan via dolorosa, supaya kita beroleh keselamatan. Inilah membuat kita selalu tegar. Inilah yang membuat kita yang untuk selalu yakin bahwa dalam hidup kita ini ternyata Tuhan selalu menuntun kita, Tuhan selalu membimbing kita. Minggu Palmarum saat ini membawa kita kepada sebuah sukacita bahwa Tuhan itu benar-benar melindungi perjalanan hidup kita. Dia datang mendamaikan kita dengan Allah atas segala perkara yang ada di dunia ini. Dia datang untuk memberikan sebuah pengharapan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu lindungi, Tuhan selalu berkati dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sukacita kita adalah di mana Tuhan selalu hadir dalam setiap perilaku kehidupan kita, di mana Tuhan selalu hadir dalam setiap gerak hidup kita, dan di mana Tuhan selalu ada bersama kita. Sekalipun orang-orang Israel mengeluh-elukan Yesus karena keinginannya, persepsi untuk menyelamatkan mereka,
Tetapi kita sebagai umat percaya, mari kita bersorak-sorai, mari kita elu-elukan Yesus, Hosanna, bahwa Dia adalah Sang Raja, Mesias, yang datang menyelamatkan umat manusia. Tidak lama lagi, kita akan merenungkan kembali lebih dalam bagaimana Yesus harus menghadapi sebagaimana yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, bahwa Dia akan menghadapi kematian. Dan itu adalah sebuah rancangan Allah. Itu adalah sebuah rancangan Tuhan yang jauh sebelum peristiwa itu terjadi telah dinyatakan. Dan itu yang akan terjadi. Semuanya itu adalah karena kasih Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, karena kuasa Tuhan itu telah memberikan kepada kita anaknya yang tunggal, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Itulah sukacita kita pada Minggu Palmarum. Perayaan yang akan kita laksanakan terhadap sebuah sukacita yang besar akan pengorbanan Yesus demi keselamatan umat manusia. Semasa kita masih menghadapi kondisi yang ada saat ini, marilah kita tetap tegar. Marilah kita selalu komitmen atas segala apa yang kita yakini dalam hidup kita, bahwa Yesus tidak pernah membiarkan kita dalam hidup ini. Marilah kita selalu melihat bahwa Yesus itu telah memberikan anaknya yang tunggal demi keselamatan kita, umat yang telah dipilih. Bahwa kita telah meyakini bahwa kehidupan itu adalah milik kita, yang selalu yakin dan percaya kepada Yesus yang adalah pemilik hidup. Yesus adalah roti kehidupan. Yesus adalah kehidupan kita untuk selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 58. Di dalam Yesus kita senantiasa bersukacita. Kita renungkan peristiwa yang terjadi pada masa-masa Via Dolorosa. Itu adalah sebuah perjalanan yang membuat kita dapat melalui segala gelombang-gelombang kehidupan. Lewat peristiwa Via Dolorosa membuat kita semakin kokoh dan kuat di dalam perjalanan yang penuh dengan tantangan-tantangan ini. Sehingga kita dimenangkan, kita dimampukan, dan kita beroleh keselamatan itu karena Yesus telah menyelamatkan kita. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita semua, Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita harus tetap yakin bahwa dalam kondisi yang kita hadapi saat ini, Tuhan pasti mempunyai rencana dan rancangan yang terbaik bagi kita. Kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan, karena di dalam Dia kita pasti beroleh kemenangan dalam segala hal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas sebuah peristiwa yang telah Engkau nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Minggu Palmarum mengingatkan kami akan kuasa-Mu, akan kemuliaan-Mu melewati perjalanan hidup memasuki kota Yerusalem dengan berbagai tantangan yang ada. Lewat firman-Mu Tuhan pada saat ini, pada minggu kami saat ini, kami diingatkan untuk selalu memuji, memuliakan nama Tuhan dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan kami, dengan iman kami. Sehingga kami tidak hanya melihat sebatas apa yang kami lihat dengan mata kami sendiri, tetapi kami melihat dengan iman kami bahwa Yesus sungguh menyelamatkan hidup kami, bukan hanya memberi apa yang kami mau, apa yang kami butuhkan di dunia ini, tetapi memberi
keselamatan yang membebaskan kami dari dosa dan maut. Terima kasih Tuhan, lewat peristiwa yang ada pada saat ini, yang kami hadapi atas merebaknya wabah virus corona, COVID-19 yang masih ada hingga saat ini Tuhan. Kami sungguh berserah kepada Tuhan. Kami sungguh bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh berkuasa atas segala-galanya yang ada. Tuhan mempunyai kendali dalam setiap peristiwa yang ada. Berkati kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Sehingga kami selalu berpengharapan akan kuasa-Mu yang membebaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa dan maut itu. Kami tidak hanya melihat akan segala sukacita duniawi, tetapi kami melihat kesempurnaan keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kami umat manusia. Berkati firman-Mu Tuhan, supaya kami selalu kuat dalam menghadapi gelombang kehidupan ini. Karena Engkau telah menjalani penderitaan yang begitu berat. Perjalanan salib Via Dolorosa yang harus Tuhan lalui. Itu juga menguatkan kami bahwa pada saatnya Tuhan akan memenangkan segalanya itu. Berkati Tuhan seluruh para medis, dokter-dokter saat ini yang menangani penularan wabah virus corona, supaya mereka selalu dalam kesehatan dan kekuatan. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini terinfeksi virus corona, supaya mereka mempunyai kekuatan dan pengharapan. Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan oleh karena virus corona. Biarlah seluruh keluarga Tuhan selalu bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu, buat negara kami, buat pemerintah, untuk selalu bersatu dalam memerangi penyebaran virus corona ini, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sehingga kami akan kembali bersukacita, kami akan kembali berkumpul di tempat yang Engkau kuduskan ini Tuhan. Engkau memberkati kami dalam kerinduan kami untuk bersekutu di tempat yang Engkau kuduskan itu Tuhan. Boleh Engkau nyatakan ketika kondisi keadaan sudah semakin kondusif nantinya. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat firman-Mu yang mengingatkan kami akan penyelamatan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia ini melalui kematian-Mu Tuhan. Kami senantiasa kokoh dan kuat di dalam iman kami. Kami senantiasa selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Tuhanlah Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan yang selalu memberkati kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.